Pada kesempatan kali ini saya akan buat mesin uap jenis 7 atau tipe 07, yaitu mesin uap dengan 2 silinder. Pertama kita siapkan 2 silinder ini dari bekas pin piston motor. Saya dapatkan dari tukang bengkel motor, Pak. Kemudian untuk pistonnya saya akan buat dari batangan besi dengan catatan antara bulatan besi dengan lubang silindernya harus pas. Pas tapi licin pada gerak bolak-baliknya di dalam lubang silinder tersebut. Ingat, jangan longgar, Pak. Kalaupun batangan besinya kegedean, kita bisa kecilkan menggunakan kikir segitiga atau amplas. Lalu kita buat 2 gosokan pada besi ini dengan posisi kanan kiri. Jadi ini kan ujung besinya ya, Pak. Kita gosok di sebelah sini, tapi jangan sampai mengenai ke bagian ujungnya, karena ini akan dibuat untuk piston. Dan untuk gosokannya agak sedikit dalam, Pak. Setelah 2 bagian digosok, terus kita potong pada bagian di sini, Pak. Dan hasilnya seperti ini. Oh iya, Pak, bagian atas ini juga digosok sedikit, dibuat bulat. Kemudian kita buat kepala penghubung atau engsel. Caranya kita buat 2 potongan kaleng atau aluminium dengan lebar harus di bawah lebarnya bulatan besi ini. Dan kita berikan lubang pada ujung 2 aluminium ini. Untuk panjangnya jangan terlalu panjang, Pak. Lalu kita tempel pada 2 gosokan di besi ini. Diikat dan dilem. Juga kita potong sedikit kawat untuk membuat pin. Dan buatkan batang engkol. Caranya 2 bagian ujung kawat ini dibuat seperti lubang. Karena silindernya 2, maka pistonnya juga harus dibuat 2. Selesai membuat 2 piston, langkah selanjutnya menutup salah satu ujung 2 silinder ini. Caranya kita siapkan 2 potongan kayu yang sudah dibulatkan seukuran lubang silindernya. Lalu dimasukkan pada tiap ujung 2 silinder tersebut. Kemudian buatkan lubang satu persatu pada bagian tengah kayunya seukuran selang. Untuk selangnya saya gunakan selang bekas sedotan minuman gelas. Lalu gunting 2 selang ini dengan ukuran 1 panjang dan 1 lagi dibuat pendek. Kemudian tiap ujung selangnya dibuat bengkokan dengan selang lain. Caranya tiap ujung selang digunting dengan posisi miring. Lalu tempel seperti ini dan dilem. Pastikan pada bengkokan ini tidak boleh ada yang bocor. Untuk mengatasi hal tersebut saya gunakan lem plastik steel. Selanjutnya kita buat katup dan silindernya. Caranya kita siapkan paku. Untuk ukuran pakunya yang agak besar, Pak. Bulatan paku ini harus terasa licin. Cara simpel adalah kita amplas seperti ini sampai ini terasa licin. Lalu kita siapkan potongan kaleng. Untuk ukuran panjangnya dibuat sama seperti panjang silinder piston lah, Pak, kurang lebih. Kemudian kita cetak kaleng ini sebagaimana bulatan pakunya sehingga cetakan kalengnya membentuk seperti silinder. Dan usahakan potongan kalengnya benar-benar pas tapi licin pada saat paku dibolak-balikan di dalam kalengnya. Terus kita ikat bulatan kalengnya menggunakan benang kaput dengan posisi paku masih berada di dalam kaleng. Usai diikat lalu kita berikan lem. Ingat, Pak, pas tapi licin ya. Kemudian kita buatkan 3 lubang pada bulatan kaleng ini. Caranya masukkan paku yang lain lalu gosok sampai mengenai paku yang ada di dalamnya. Untuk cara membuat 3 lubang tersebut, pertama kita gosok pada tengah-tengah silindernya. Dan untuk 2 lubang lagi kita gosok di sebelah sini. Untuk contoh rumusnya seperti ini.
Nah, kalau sudah dilubangi seperti ini, cara membuat katupnya perhatikan baik-baik, Pak. Paku ini sandingkan pada silindernya seperti ini, lalu tandai sejajar sebagaimana dua lubang dari bawah. Satu, dua. Terus kita gosok menggunakan kikir segitiga pada tengah tanda tersebut. Jadi dua tanda tersebut adalah pembatas pada gosokan. Maksudnya jangan sampai gosokannya melebihi dua tanda itu. Ini kan tadi dua tanda di sini ya, Pak. Lalu kita tandai lagi sejajar sebagaimana lubang yang di atas. Dari tanda tersebut kita potong, namun yang ini kita gosok. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong paku ini, ukuran panjangnya kita samakan saja seperti silindernya. Atau misalnya lebih juga tidak masalah. Yang terpenting jangan kurang saja, Pak. Terus kita buat kepala penghubung atau engsel pada bagian ujung ini. Untuk roda gila saya pakai roda gila bekas mesin jenis 04. Kemudian untuk poros engkol saya buat dari kawat gantungan baju. Caranya seperti ini. Pada salah satu ujung kawat kita buat bengkokan. Cuman bengkokannya jangan terlalu jauh. Maksudnya jangan terlalu jauh antara kawat yang ini dengan ini. Lalu kita buat lagi dua engkol untuk dua piston. Nah, cara membengkokkan dua engkol ini posisinya saling berlawanan arah, atau yang sering saya katakan pada rumus L dan L terbalik. Contohnya seperti ini, ketika engkol katup di posisi atas, maka dua bengkokan engkol yang ini harus menghadap ke kiri atau ke kanan. Pokoknya ini terserah, mau yang ini menghadap ke kiri atau sebaliknya. Mau yang ini menghadap ke kanan atau sebaliknya juga. Yang penting keduanya harus ada yang menghadap ke kiri dan ke kanan. Terus kita buat dua potongan kawat pendek yang setiap salah satu ujungnya dibuatkan seperti lubang. Kemudian masukkan dua kawat engkol piston pada kawat porosnya. Dan masukkan juga dua kawat ini satu persatu di tiap ujung kawat poros seperti ini, Pak. Selanjutnya siapkan dua potongan kayu, lubangi satu persatu pada bagian atasnya. Kemudian tancapkan dua kawat ini ke tiap lubangnya. Lalu pasang pada kayu hamparan. Dan masukkan roda gila pada batang kawat ini. Juga siapkan potongan kayu seperti ini untuk menaruh dua silinder piston. Pastikan dua piston tersebut tidak menabrak penutup pada silindernya. Jadi seperti ini, Pak. Dua selang ini akan dihubungkan ke dua lubang silinder ini. Untuk cara mudah, kita siapkan dulu potongan kayu, lalu kita tempel dulu pada kayu hamparan yang sejajar sebagaimana poros engkol dengan dua selang ini.
Kemudian untuk 3 lubang di silinder ini kita tempelkan 3 potongan selang yang ukurannya lebih besar daripada 2 selang ini. Lalu kita ukurkan seperti ini. Bila 2 selang ini kepanjangan, tinggal kita potong saja dengan potongan yang sama. Itulah mengapa 2 selang ini harus lebih besar ukurannya dibanding 2 selang yang ini, karena ini akan dimasukkan pada 2 selang tersebut. Kemudian pada sambungan selang tersebut kita lem, diikat atau diapalah, dibungkus misalnya. Intinya ya jangan sampai ada yang bocor lah Pak. Dan tahap terakhir adalah menyeting katup pada silindernya dan membuat lubang pada kawat batang engkolnya. Caranya, katup letakkan di titik mentok, lalu putar poros engkolnya sehingga menghadap ke kiri. Tandai dan buatkan lubang.